Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Guardiola komentari gaya main tak atraktif Allegri. Massimiliano Allegri kerap dikritik karena gaya bermain Juventus dianggap kurang atraktif. Allegri memang mengusung permainan pragmatis berbasis pertahanan yang solid. Gaya bermain Massimiliano Allegri bisa dibilang berseberangan dengan sistem Guardiola karena mengusung gaya permainan atraktif dan menyerang. Kendati demikian, Pep Guardiola tidak setuju dengan kritik yang dialamatkan kepada Allegri. Guardiola menegaskan Allegri sah-sah saja demikian. Guardiola mengatakan semua sistem permainan pada akhirnya bermuara pada satu tujuan, yaitu kemenangan. Disebut Ten Hag bukan bek hebat, Alphonso Davies membalas. Manajer Manchester United Erik ten Hag pernah mengkritik bek kiri Bayern Munich Alphonso Davies. Ten Hag menyebut Davies bukan sosok bek yang bagus. Komentar yang bisa jadi membuat sebagian kubu Bayern merasa panas. Meski begitu, Davies memilih merespon dengan santai. Aku tidak terpengaruh dengan komentar-komentar semacam itu. Aku hanya harus keluar dan memainkan permainanku. Aku tidak membiarkan kritik dan omongan orang mempengaruhiku. Lugas Alphonso Davies. Pogba selesaikan dulu kasus dopingnya baru bicara comeback. Pelatih timnas Prancis Didier Deschamps turut bersedih atas kasus doping yang menjerat Paul Pogba. Ia menegaskan bahwa gelandang Juventus tersebut harus menuntaskan masalahnya dulu sebelum membahas kapan akan kembali merumput. Saya tak tahu masa depannya akan seperti apa. Itu butuh waktu, meski dia sudah lama tak bergabung dengan kami karena cedera, ujar Deschamps dikutip Football Italia. Saya berharap ia bisa tersenyum lagi, memegang kendali diri bahwa ia akan bermain lagi, tapi itu akan butuh waktu. Lanjutnya, Milan tekuk Genoa, jersey kiper Giroud laku keras. Aksi heroik Olivier Giroud saat menjadi kiper dadakan AC Milan membuat penjualan jersey penjaga gawang Rossoneri dengan nama punggung striker Prancis itu meningkat. Lewat penelusuran di situs resmi Milan Store, jersey kiper berwarna hijau seperti yang digunakan Giroud sudah habis stoknya dan kini para pembeli harus melakukan pre-order terlebih dahulu dengan tanggal pengiriman diperkirakan pekan depan. Zlatan Ibrahimovic tak ketinggalan ikut menjadi salah satu peminat jersey tersebut. Hal itu terungkap lewat video yang diunggah Milan lewat media sosial. Dybala sempat nangis, beruntung cederanya nggak parah. AS Roma menang 4-1 atas Cagliari di lanjutan Liga Italia. Paulo Dybala jadi korban dalam laga itu. Dirinya ditekel oleh Matteo Prati dan harus ditarik keluar di menit ke-40. Dybala pun terlihat tampak menangis sambil menutup wajahnya. Dybala sampai harus mendapat perawatan di lapangan. Dalam laporan terbaru dari Sky Sport, AS Roma bisa bernafas lega karena cederanya ternyata tidak parah. Diketahui Dybala hanya mengalami sedikit robekan pada ligamen kolateralnya. Cedera tersebut tidak sampai membuat pemain asal Argentina itu untuk naik meja operasi. Malah Dybala diyakini bisa bermain lagi selepas jeda internasional. Arsenal harus akui menang hoki. Arsenal akhirnya bisa mengalahkan Manchester City di Liga Inggris sebelum 12 laga beruntun selalu kalah. Ex-kiper MU dan Manchester City, Peter Schmeichel, menegaskan kalau gol kemenangan Arsenal berbau hoki. Namun baginya hal-hal itu adalah sesuatu yang biasa di sepak bola dan kadang jadi faktor pembeda. Untuk memenangkan pertandingan bahkan jadi juara, terkadang Anda harus memanfaatkan keberuntungan. Jelasnya kepada BBC. Seperti gol Arsenal yang tercipta dari defleksi, sambungnya.
Badai cedera melanda timnas Belanda jelang kualifikasi Euro 2024. Ronald Koeman frustasi. Doranya akan menghadapi skuad Les Blues dalam laga lanjutan grup B kualifikasi Euro 2024. Pelatih Belanda Ronald Koeman berharap timnya dapat meraih kemenangan meskipun mereka sedang dilanda masalah cedera. Koeman melanjutkan bahwa para penggawanya yang bertumbangan merupakan imbas terkena jadwal yang begitu padat. Ia menyadari bahwa kondisi tersebut tidak bisa dihindari oleh para pemain. Namun pelatih berusia 60 tahun itu tidak bisa berbuat banyak terhadap situasi yang ada. Ia bahkan sudah seringkali mengeluhkan jadwal yang ditetapkan oleh UEFA yang menurutnya sudah dianggap tidak wajar. Bahagianya Atletico Madrid jika Joao Felix terus gemilang. Kegemilangan Joao Felix di Barcelona tidak membuat Atletico Madrid iri. Atletico justru senang karena berkaitan dengan rencana penjualannya di musim panas 2024. Harga jualnya bisa naik dan memberi keuntungan untuk Atletico. Laporan AS memperkirakan Atletico siap menjual Felix dengan bandrol minimal 80 juta euro jika sang pemain terus tampil seperti itu hingga akhir musim. Namun dengan harga semahal itu, Barcelona akan berpikir dua kali untuk mempermanenkan Felix akibat kondisi finansial klub yang tidak kunjung stabil. Tampil gemilang kontra Brentford, Harry Maguire pilih merendah. Di akhir pekan kemarin, Maguire dipercaya menjadi starter di lini pertahanan. Ia bermain dengan sangat solid selama 90 menit dan ia juga membuat 1 assist untuk gol kemenangan MU. Maguire sendiri mengaku girang bisa membantu timnya menang di laga ini. Ia menyebut ia telah melakukan tugasnya untuk membantu Setan Merah meraih 3 poin di laga ini. Namun Maguire menolak dipuji berlebihan. Ia menyebut bahwa ia hanya melakukan tugasnya sebagai bek Manchester United. Manchester City dalam masalah, catatan buruk 5 tahun lalu kembali lagi. Manchester City sedang berada dalam masalah karena catatan buruk dari 5 tahun lalu kembali lagi ke klub tersebut, di mana Manchester City menderita 2 kekalahan beruntun di Liga Inggris untuk pertama kalinya sejak 2018. Catatan ini jelas menjadi situasi krisis dan Guardiola harus segera menyiapkan solusi. Jika tidak, Manchester City bisa tertinggal dari persaingan perebutan gelar Liga Inggris musim ini. Alexander Isak alami cedera, Newcastle harap-harap cemas. Striker Newcastle United Alexander Isak terpaksa menarik diri dari skuad Swedia untuk jeda internasional bulan ini karena cedera. Cedera lutut memaksa Alexander Isak keluar di awal pertandingan antara Newcastle dan West Ham di Liga Primer. Cedera ini akan menjadi pukulan telak bagi Newcastle karena Isak kemungkinan besar belum tersedia setelah jeda internasional. Mauricio Pochettino kini dapat piala bergilir jadi kambing hitam Chelsea. Bek asal Spanyol, Marc Cucurella menyebut Mauricio Pochettino jadi masalah besar untuk Chelsea di beberapa laga Liga Inggris. Salah satunya soal adaptasi dengan pelatih baru yang belakangan menjadi kesulitan para pemain yang ada dalam tim Chelsea. Beradaptasi dengan pelatih baru kemudian menjadi salah satu kesulitan untuk kami karena ada beberapa hal yang harus diperhatikan, ujarnya. Saat ini pemain yang memulai laga dari awal dan berada di bangku cadangan statusnya sama dan bisa bermain dengan baik. Untuk mengikuti mereka dan bisa menjadi salah satu kesatuan tim tentu membutuhkan usaha keras, ujar Cucurella. Bukayo Saka mundur, Inggris tak panggil pemain pengganti. Bukayo Saka akhirnya batal memperkuat Inggris dalam 2 pertandingan di jeda internasional bulan ini setelah melakukan pemeriksaan yang dilakukan Federasi Sepak Bola Inggris di St. George's Park, Senin 9 Oktober. Namun pelatih timnas Inggris Gareth Southgate tidak memanggil pemain untuk menggantikan Saka dalam skuad. Saka menjalani perawatan cedera setelah ditarik keluar pada menit ke-34 saat Arsenal dikalahkan Arsenal di Liga Champions.
Bayern Munich tak memiliki rencana untuk melepas Leroy Sané. Leroy Sané merupakan salah satu pemain yang saat ini menjadi target dari beberapa klub Eropa, terutama karena kontrak Sané akan selesai tahun 2025 mendatang. Bayern Munich sendiri cukup tanggap akan rumor mengenai kemungkinan cabut dari pemain andalan mereka tersebut. Karena itu, Direktur Bayern Munich sendiri, Christoph Freund, langsung menepis kemungkinan bagi Bayern melepaskan Sané dari skuad mereka. Sané adalah pemain yang luar biasa, dia menjadi pemain krusial untuk skuad kami. Akan sangat bagus kalau dia bertahan di Bayern Munich lebih lama lagi. Yang pasti kami akan mengadakan pertemuan dengan perwakilan Sané terkait perpanjangan kontraknya, tegas sang direktur di lansir Bild. Barcelona tentukan prioritas, sudah enggan dekat-dekat dengan Messi. Barcelona sudah menentukan prioritas hingga enggan mendekati mantan mega bintang klub yang kini bermain untuk Inter Miami, Lionel Messi. Kondisi finansial Barcelona menjadi alasan dari perubahan prioritas transfer ini. La Blaugrana hanya memiliki dana terbatas untuk meningkatkan kualitas skuad mereka. Biaya peminjaman Messi pun dinilai masih akan memberatkan keuangan Barcelona. Brian Zaragoza, kebanggaan Granada yang baru setelah 49 tahun lamanya. Sudah teramat lama pemain Granada tidak ada yang pernah dipanggil lagi ke timnas Spanyol sampai akhirnya pemanggilan itu datang menghampiri Brian Zaragoza. Pemain berposisi sayap kiri tersebut jadi satu dari 24 pemain yang dipanggil La Furia Roja jelang FIFA Matchday Oktober 2023. Zaragoza jadi pemain pertama Granada yang akhirnya dipanggil lagi ke timnas Spanyol. Terakhir kali pemanggilan terjadi pada 49 tahun yang lalu. Saat itu Angel Castellanos dipanggil untuk memperkuat timnas Spanyol pada tahun 1974. Setelahnya tidak ada lagi pemain Granada yang dipanggil untuk memperkuat Spanyol. Romelu Lukaku menggila di AS Roma, Jose Mourinho punya jasa besar. Bomber AS Roma Romelu Lukaku menyebut Jose Mourinho mempunyai andil besar dalam membangkitkan performanya di awal musim ini. Saya telah membuktikan di atas lapangan apa yang bisa saya berikan kepada tim, kata Lukaku dikutip dari Football Italia. Hari ini segalanya berjalan baik, dia seseorang yang bisa saya percayai dan dia menaruh kepercayaannya kepada saya. Dia orang yang keras, tetapi itulah satu-satunya cara agar saya bisa berkembang, imbuhnya. Serie A jadikan Olivier Giroud kiper terbaik pekan ke-8. Penyelamatan gemilang Olivier Giroud saat menghadapi Genoa akhir pekan kemarin membuat penyerang AC Milan ini mendapat pengakuan. Operator kompetisi Serie A Italia memasukkan nama Giroud ke dalam Best 11 pekan ke-8. Namun penghargaan itu bukan di posisi aslinya, melainkan sebagai penjaga gawang. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!